tale tells of a man, not a hero or a villain either. You owe me now. Don't you dare presume to forget. A man who, when pushed far enough, retaliated. A man who took on an army and spilled a river of blood. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan Keke di sini. Kali ini kita akan bahas film yang berasal dari Amerika. Film ini disutradarai oleh Jesse V. Johnson dan dibintangi oleh Scott Adkins. Semenanjung Indochina sempat dikuasai oleh Perancis, tetapi pada tahun 1959 mereka mengalami kekalahan yang sangat memalukan. Namun setelah Perancis angkat kaki, wilayah itu justru menjadi tempat berkumpulnya para penjahat perang dari Eropa. Begitu juga tahanan perang yang sebagian besar merupakan tentara yang telah berakhir masa tugasnya, termasuk seorang tahanan yang bernama Martin Tillman, di mana hari itu dia dibawa menuju ke sebuah kawasan di tengah hutan. Di sana Martin dipaksa bertarung dengan tahanan lain yang bernama Isro. Pertarungan itu disaksikan oleh pejabat setempat termasuk sang penguasa wilayah tersebut yang bernama Steiner. Men like Martin Tillman. Der Schlaueste ist auf die Zukunft. The tiger and the elephant, gentlemen. Martin berhasil mengalahkan Isro dalam durasi yang terbilang singkat. Setelah itu Martin menyuruh algojonya yang bernama Rastignac untuk menghabisi Isro, karena sudah menjadi aturan pertarungan, setiap petarung yang kalah harus mati. Setelah pertarungan selesai, Martin kembali dibawa ke sel tahanan. Seorang penjaga menggoda seorang gadis yang tengah melintas. Martin yang tak suka lantas menghajar si penjaga itu. Wanita ini bernama Isabel, di mana setiap hari Minggu dia selalu datang ke markas untuk memberi bunga kepada Steiner. Martin yang penasaran lalu bertanya kepada Isabel yang kebetulan lewat di depan selnya. Martin heran kenapa Isabel mau memberikan bunga kepada seorang pemimpin yang sangat kejam seperti Steiner. Namun Isabel malah balik bertanya, apakah Martin juga ingin dia kunjungi setiap minggunya? Isabel yakin kalau Martin adalah orang yang baik yang tidak pantas dipenjara. Martin menolak walaupun dalam hati dia membenarkannya.
Tak lama kemudian, Kopral Boone melaporkan kepada Steiner kalau ada seseorang yang ingin bertemu dengannya. Ternyata orang itu adalah seorang agen dari Inggris yang bernama Richard. Richard mendapat kabar kalau Martin yang merupakan buronan dari Inggris ditahan di sana. Jika kabar itu benar adanya, Richard meminta Steiner melepaskan Martin agar dia bisa diadili di negaranya. Namun Steiner tidak ingin kehilangan Martin yang merupakan petarung terbaik yang pernah dia miliki. Lantas dia pun berbohong bahwa tidak ada tahanan yang bernama Martin di sana. Setelah itu Richard diminta untuk meninggalkan kawasan tersebut. Di sore harinya Martin dipanggil ke ruangan Steiner. Di sana Steiner memperkenalkan orang-orang kuat yang bekerja untuknya, sebagai pengingat kalau bukan Martin saja satu-satunya penjahat di tempat itu. Ada Resnick, si tentara Nazi yang berasal dari Spanyol. Selanjutnya ada Kopral Boone, tentara pasukan khusus Vietnam yang dituduh sebagai pengkhianat di negaranya. Lalu ada Marilo yang merupakan pejabat Nazi Jerman. Mereka bertiga merupakan buronan yang paling dicari oleh negara masing-masing. Mereka memilih bergabung dengan Steiner karena hanya di sana mereka bisa menghirup udara dengan bebas. Ternyata Steiner akan melepaskan Martin saat itu. Namun sebelum itu, Steiner menawarkan kepada Martin untuk bergabung dan membentuk kelompok terkuat yang tidak pernah terkalahkan. Akan tetapi Martin menolak tawaran dari Steiner ini dan memilih untuk menentukan jalan hidupnya sendiri. Steiner sengaja melepaskan Martin karena dia yakin si napi itu tidak bisa jauh dari tempat tersebut. Karena hanya di tempat ini yang paling aman bagi seorang buron negara seperti Martin dan yang lainnya. Setelah bebas, Martin bingung hendak pergi kemana. Dia lantas mendatangi rumah Isabel. Lalu Martin bertanya kepada Valentine, apa alasan Isabel selalu mengantarkan bunga kepada Steiner. Valentine pun menjawab, kalau dulu ibu Isabel pernah menikah dengan Steiner. Namun Steiner menuduh istrinya telah berkhianat. Lalu mencampakkannya dan parahnya lagi, Steiner tidak mengakui Isabel sebagai anak kandungnya. Alasan Isabel setiap minggu datang dan membawa bunga untuk Steiner adalah untuk meluluhkan hati sang ayah, lalu mengakuinya sebagai seorang anak. Karena masih tidak punya tujuan, Valentine lantas menawari Martin untuk bekerja dengannya. Bahkan Valentine menyiapkan tempat tinggal untuk sang mantan napi tersebut. Hari demi hari Martin lalui di tempat itu. Di sana dia menemukan kedamaian yang sudah lama tidak ia rasakan. Apalagi setelah menjalani hubungan khusus dengan Isabel, gadis yang sangat ia cintai. She was an innocent who had watched her injured patient limp back to life. Suatu malam di bar Valentine terlihat ramai pengunjung, namun dua orang membuat kerusuhan di sana. Kemudian Valentine menyuruh Martin mengusir mereka keluar. Melihat Martin yang sok jago, salah satu dari mereka malah menantang Martin berkelahi. You look like a fellow who likes a good tear up. Well, you know what? Go home. But the idea is to have a fight. Tetapi Martin berhasil menumbangkan orang itu, bahkan Martin menghajar seluruh anak buahnya sekaligus. Keesokan harinya, bar itu didatangi oleh Kopral Boone dan Rustic Knight. Mereka mengatakan kepada Martin kalau yang dihajar tadi malam adalah petarung Steiner. Dan karena ulah Martin, si petarung tidak bisa lagi berlaga karena ia mengalami cedera parah. Steiner lantas meminta Martin bertanggung jawab menggantikan petarung tersebut. Bahkan, Steiner rela membayar mahal jika Martin bisa mengalahkan lawannya nanti. Sebelum pergi, Rustic Knight sempat mengancam Martin jika dia menolak tawaran itu, Steiner tidak akan segan-segan mengusir Martin dan juga yang lainnya dari wilayah tersebut. Setelah mereka pergi, Martin dan Valentine berbincang. Martin mengatakan kalau dia merupakan pembawa sial kepada setiap orang yang berada di sekitarnya. Lalu Valentine menjawab, setiap orang punya masalahnya masing-masing, yang mana masalah itu harus dihadapi. Dan dia juga mengizinkan Martin untuk menuruti keinginannya Steiner. Lalu di keesokan harinya lagi, Martin berpamitan dengan Isabel untuk pergi ke markas Steiner. Di sini Isabel tidak bisa berbuat apa-apa selain mendoakan sang kekasih pulang dalam keadaan selamat. Singkat cerita, Martin pun sampai di markasnya Steiner.
Dan saat itu juga dia dibawa menuju ke tempat pertarungan. That's right, a champ is here! Đối thủ được thích nhất, một chút hai chục. Di sana terlihat orang-orang begitu bersemangat memasang taruhan atas nama Martin. Martin berhasil mengalahkan lawan pertamanya. Selanjutnya dia ditantang bertarung melawan beberapa petarung lainnya. Dan lagi-lagi Martin berhasil melumpuhkan mereka semua. Steiner sekali lagi menawarkan kerjasama dengan Martin untuk tinggal di markasnya dan menghasilkan uang yang lebih banyak lagi. Dia juga berjanji memberikan bonus yang besar kepada Martin, namun Martin hanya diam saja dan langsung pergi setelah menerima bayarannya. Sedangkan di barnya Valentin didatangi oleh agen Richard. Dia menanyakan tentang Martin yang kabarnya bekerja dan tinggal di tempat Valentin. Lalu Valentin berkata, Martin memang pernah tinggal dengannya beberapa waktu, tapi sekarang dia telah pergi entah kemana. Richard lantas menjelaskan kenapa Martin menjadi buronan polisi Inggris. Ternyata Martin telah membunuh sekelompok mafia Inggris yang telah membunuh ayah dan adiknya. Setelah Martin pergi, Steiner kembali ke ruangannya dan menulis sebuah surat di mana sebenarnya dia mengakui kalau Isabel adalah anaknya. Namun wajah Isabel membuatnya teringat akan mantan istrinya yang telah berkhianat. Steiner lantas menyimpan surat itu di balik bingkai foto pernikahannya. Sesampainya di rumah, Valentin langsung mengatakan kepada Martin perihal agen Richard yang mencarinya. Dia lantas menyarankan agar Martin membawa Isabel pindah ke Amerika dan memulai hidup yang baru. Sedangkan Valentin sendiri berencana akan menjual barnya dan memulai hidup baru di Thailand. Martin setuju dengan rencana tersebut. Namun dia akan bertarung sekali lagi untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dalam waktu singkat. Keesokan harinya, Martin langsung menemui Steiner dan menyuruhnya mengatur pertarungan berikutnya. Namun Steiner berkata tidak ada lagi petarung yang mau berlaga dengan Martin, karena mereka yakin pasti akan kalah seperti sebelumnya. Lalu Steiner menyarankan agar Martin sengaja kalah dalam pertarungan berikutnya. Maka dengan begitu, Steiner berjanji akan memberikan bonus yang besar karena orang-orang pasti akan bertaruh atas nama Martin. Sedangkan Steiner akan memasang taruhan atas nama lawannya. Martin yang membutuhkan uang dengan cepat pada akhirnya menyetujui rencana tersebut.
Dan untuk pertama kalinya Martin kalah dalam pertempuran. Namun tanpa disangka, Valentin diam-diam memasang taruhan atas nama Martin dengan menjadikan barnya sebagai taruhan. Valentin sangat syok mendengar kabar kekalahan Martin. Dan ternyata ini semua memang sudah direncanakan oleh Steiner. Valentin dan Isabel pun diusir dari bar tersebut. Pada saat yang bersamaan, Martin kembali. Rastiknik yang melihatnya langsung menembak Martin hingga terkapar. Mereka yang melihat Martin dan Isabel dalam keadaan sekarat segera mengubur keduanya hidup-hidup. The thing about a sawn-off shotgun is it's sheer hell at close range. But over a throw, passed right through her. She was a healthy young woman. Bring bad luck to the people around me. Martin had never had much call for religion. But there in the jungle, he reacquainted himself with his maker. He begged God to let him die there, to take his life in exchange for saving hers. He offered God a proposal. If she died, he'd follow her into the Twilight Kingdom. Isabel dan Martin pun selamat dari kematian. Martin lalu menitipkan sang kekasih kepada penduduk setempat. Sedangkan ia bersembunyi memulihkan tenaga sambil berlatih menambah kekuatan. Karena Martin berencana akan membalas dendam kepada Steiner dan komplotannya. Setelah tenaganya pulih, Martin langsung mengarah ke bar Valentin yang kini diambil alih oleh orang-orang Steiner. And behold the pale. I'm looking for Rastignac and Steiner. Vale, bilang musuh. What? Tanpa ampun, Martin membantai semua penjaga di sana satu persatu. Sedangkan Marilo berhasil kabur dari bar itu. Sesampainya di markas, dia langsung menceritakan kejadian itu kepada Steiner. Mendengar itu, Steiner langsung menyuruh Marilo menyembunyikan semua uang miliknya, karena Steiner mengira kalau Martin berencana mengincar uangnya. Marilo langsung ke sana dengan dikawal pasukan tentara. Di saat dia tengah memindahkan uang itu, Martin pun langsung menyerang pasukan tentara. Martin. Dan Martin tak mengambil uang sepersen pun, tetapi dia malah meledakkannya. Setelah mengetahui kematian Marilo, Steiner lantas menyiapkan pasukannya untuk memperketat penjagaan markas. Properly attired. Let's go. Martin had fought for many things. But whether it was harassing the English, hunting the Vietnamese. Di sore harinya, Martin mendatangi markas dari arah belakang.
stay here. Pussies. Dan sekarang dia sedang berhadapan langsung dengan Steiner. Tanpa membuang waktu, Martin langsung menghabisi Steiner. Pada saat yang sama, Kopral Boone muncul dan langsung membuang senjatanya, lalu menantang Martin bertarung dengan tangan kosong. Tampaknya lawan Martin kali ini bukanlah orang sembarangan. Terlihat dia kewalahan melawan sang kopral. Lalu Martin meraih senapan Kopral Boone dan lantas menembaknya hingga tewas di tempat. Di ruangan itu, Martin menemukan surat yang ditulis oleh Steiner, di mana dia mengakui kalau Isabel adalah putrinya. Kini giliran Rustic Neck yang diincar oleh Martin, penjahat yang telah menghabisi Valentine dan membuat Isabel sekarat. Never send a boy to do a man's job. Rustic Neck yang tidak sanggup melawan Martin seorang diri memutuskan untuk kabur dengan mobil jeepnya. Martin lalu mengambil surat dan foto pernikahan orang tua Isabel untuk dikirim kepada kekasihnya itu. Sementara Martin mengembara mencari keberadaan Rustic Neck, sedangkan Rustic Neck bersembunyi dalam keadaan perut lapar karena ia tidak bisa meminta bantuan mengingat semua penduduk lokal membencinya. Singkat cerita, Martin pun berhasil menemui keberadaan Rustic Neck. Di sini Rustic Neck mengatakan kalau dia sudah lelah bersembunyi. Kemudian dia menantang Martin berduel, namun ia menggunakan pisau dalam melawan Martin. We're quite fairly matched.
Hingga akhirnya Rastignac tewas di tangan Martin, dan semua dana Martin akhirnya terbalaskan dengan tuntas. Saat dia ingin meninggalkan tempat itu, tiba-tiba agen Richard muncul. Di sini Richard memberikan Martin dua pilihan, dipenjara atau bekerja sama dengannya sebagai agen rahasia. Lalu Martin pun memilih pilihan yang kedua, dan film pun selesai.